kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga harusnya tetap semangat untuk belajar. Nah, di tengah pandemi ini, kesehatan merupakan hal yang utama. Nah, kemudian kita perlu menjaga kesehatan kita untuk tetap senantiasa bersemangat dalam mengerjakan aktivitas kita sehari-hari. Contohnya, seperti kita belajar pada hari ini. Nah, kemudian cara menjaga kesehatan yang pertama adalah selalu mencuci tangan setelah berkegiatan. Kemudian yang kedua, apabila anak-anak ingin berkegiatan di luar rumah, maka harus menggunakan yang namanya masker. Dan yang terakhir adalah selalu memakan makanan yang bergizi, atau jika perlu anak-anak semuanya juga harus minum yang namanya vitamin untuk menambah kesehatan dan daya tahan tubuh kita supaya lebih meningkat. Oke? Nah, sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Oke, kita langsung saja ke pembelajarannya. Ibu mau nanya, siapa di sini yang biasanya bertengkar sama adik atau kakaknya? Ada yang kayak gitu? Terus ibu mau nanya lagi nih, siapa yang biasanya tidak suka membantu orang tuanya di rumah? Ada nggak juga yang kayak gitu? Terakhir, siapa yang tidak menyayangi orang-orang di rumahnya seperti kakak, adik, atau bahkan ayah dan ibunya? Ada yang kayak gitu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Dinda adalah adik Nida. Dulu mereka pernah bertengkar. Mereka saling iri dan membenci jika salah satu di antara mereka diberi hadiah oleh ibu karena berprestasi. Tapi seiring usia bertambah, mereka menyadari bahwa hal itu keliru. Mereka akhirnya saling membantu dan belajar dan bermain bersama. Ayah dan ibu jadi senang melihat mereka. Mereka akhirnya saling membantu dalam belajar dan bermain bersama. Siapakah nama adik Nida? Nama adik Nida adalah Dandi. Kurang tepat. Dina, benar nggak? Bukan. Dinda. Benar. Adik Nida itu namanya Dinda, teman-teman. Bagaimanakah keseharian Nida dan Dinda di rumah sekarang? Mereka tidak akur. Itu kan dulu. Saling iri, itu masa lalu. Rukun dan saling menyayangi. Nah, ini jawaban yang tepat. Rukun di rumah itu penting, teman-teman. Jika kita rukun dengan kakak dan adik, orang tua kita jadi senang. Berarti kita membantu menciptakan rumah yang nyaman dan damai. Mari kita mulai ciptakan kerukunan di rumah untuk menciptakan kedamaian di dunia ini. Apakah yang dimaksud dengan kerukunan? Nah, dari video yang sudah kita tonton tadi, kira-kira nih videonya menceritakan tentang apa? Yap, betul sekali. Video tadi menceritakan tentang hidup rukun. Nah, hidup rukun apa sih yang terdapat dalam video tadi? Yap, betul sekali. Betul sekali. Yaitu hidup rukun di rumah. Di videonya menceritakan tentang Anita dan Dinda yang selalu bertengkar, kemudian juga saling iri, kemudian menciptakan suasana rumah yang tidak damai. Hal-hal yang seperti itu menyebabkan rumah menjadi tidak nyaman, kemudian dari diri kitanya sendiri juga merasa yang namanya tidak enak hatinya. Dengan seperti itu, kerukunan tidak ada di rumah kita. Nah, apa sih yang namanya kerukunan? Kerukunan berasal dari kata rukun. Rukun ada 5 huruf,
Yang pertama ada R, U, K, U, N. Nah, rukun yaitu terdapat di dalamnya yang namanya damai. Kemudian tidak ada pertengkaran, kemudian juga selalu sepakat dan bersatu orang-orang di dalam rumahnya. Kemudian saling membantu dan menyayangi satu sama lain. Nah, apabila terjadi seperti yang di video tadi tentang Anita dan Dinda yang selalu iri, yang selalu bertengkar gara-gara ibunya memberi suatu penghargaan kepada salah satu di antaranya. Nah, itu merupakan satu hal yang sangat tidak bagus dan tidak memiliki kerukunan di dalam rumahnya. Nah, maka dari itu kita harus sadar bahwa yang namanya hidup rukun itu adalah saling membantu, saling menyayangi, kemudian hidup damai dan tidak bertengkar, tidak saling iri, kemudian juga harus sepakat dan bersatu. Itulah yang namanya kerukunan di dalam rumah. Nah, kemudian kita akan mendengarkan cerita. Penasaran ceritanya seperti apa? Mari kita dengar ceritanya. Tata dan adiknya sedang membantu ibu membersihkan gudang. Di dalam gudang terdapat banyak sekali buku yang berantakan di sana. Tata dan adiknya pun merapikan buku-buku tersebut dan menghitungnya. Akan tetapi, akhirnya Tata dan adiknya bingung untuk menghitung berapa banyak jumlah buku yang ada di gudang. Kemudian, ibu pun membantu mereka merapikan buku dan menghitung jumlah bukunya. Dalam cerita tadi terdapat bahwa Tata dan adiknya sedang membantu ibunya membersihkan gudang, yang dimana gudang tersebut terdapat banyak buku yang sangat banyak. Kemudian mereka pun membersihkan dan merapikan buku-buku tersebut dan juga menghitungnya. Akan tetapi mereka merasa kebingungan dalam menghitung buku-buku yang amat banyak tersebut. Kemudian ibu mereka pun membantu mereka dalam menyusun dan menghitung jumlah bukunya. Ada yang tahu nggak bagaimana cara ibunya menyusun buku-buku tersebut dan juga menghitungnya dengan mudah? Caranya yaitu dengan menyusun buku-buku tersebut satu persatu. Satu persatu. Berarti kan banyak sekali yang harus disusun dan capek juga pastinya menyusun buku tersebut karena buku-bukunya banyak. Yap, betul sekali. Tapi kalian tahu nggak? Ada cara yang cepat dan mudah untuk menghitung buku-buku yang sangat banyak tersebut. Mau tahu caranya bagaimana? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, ini adalah bentuk kubus. Kemudian ada berapa jumlah kubus dalam gambar? Yap, betul sekali. Ada 3. Kalau ini ada berapa? Yap, hebat. Ada 7 kubus. Kalau ini ada berapa? Pasti kalian semua menghitungnya dengan cara seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yap, betul sekali. Jumlah kubusnya ada 15. Tapi coba pikir, ketika kalian menghitung seperti itu, bukankah lama untuk menghitungnya? Apalagi jika kubusnya sangat banyak jumlahnya. Bagaimana caranya agar kita cepat dan mudah untuk menghitungnya? Perhatikan lagi ya penjelasannya. Jadi, kubus-kubus tersebut kita tumpuk menjadi 1. 10 kubus kita kelompokkan menjadi kelompok puluhan. Kemudian sisanya menjadi kelompok satuan.
Jadi jumlah dari kubus-kubus tadi adalah 15 kubus satuan. Sekarang coba lihat berapa jumlah kubus yang ada pada gambar berikut. Sudah selesai menghitung kan? Jika sudah, yuk kita bahas. Pada gambar pertama, berapa jumlah kubusnya? 21. Tepat sekali. Jumlah kubus dalam gambar yang pertama adalah 21. Kemudian, berapa jumlah kubus yang ada dalam gambar kedua? 38. Kurang tepat anak-anak. Di dalam gambar tersebut memiliki 50-an dan 8 satuan. Jadi totalnya adalah 58. Nah, jika seperti ini, berapa jumlah baloknya? Pasti lama sekali ya menghitungnya. Maka ada cara yang lebih mudah untuk menghitung semua kubus-kubus ini. Caranya dengan mengelompokkan kelompok puluhan menjadi 10. Maka jumlahnya menjadi 100 balok dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian maka dengan lebih mudah kita bisa menghitung kubus-kubus tersebut dengan mudah dengan cara mengelompokkannya. Agar anak-anak semua lebih paham, maka yuk kita kerjakan soal berikut ini. Jika sudah selesai, kalian bisa minta bantu orang tua kalian untuk mengoreksi pekerjaan kalian. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajarnya meskipun kita belajarnya di rumah aja. Dan harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan dan memakai masker apabila berkegiatan di luar rumah. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.